Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para jamaah sekalian, baik yang di dalam masjid maupun yang mengikuti kajian ini secara online, mudah-mudahan seluruh kita malam hari ini dijadikan malam yang terbaik. Malam yang terbaik menurut saya ya, waktu tidur bisa bertemu Rasulullah ya itu. Senanglah ketemu Rasulullah. Atau tidur yang didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Ya sederhana kok. Kalau orang itu mau tidur dan sebelum tidur itu yang bersih lah. Seperti Rasulullah. Ya sikat gigi yang bersih, cuci tangan yang bersih, kaki yang bersih, wudu. Nah itu selama dia tidur dalam keadaan wudu, maka malaikat ada dalam selimutnya. Nah, malaikat ada dalam selimutnya untuk mendoakan. Ini ya kiasan. Nah, untuk apa malaikat masuk ke dalam sarung sampean itu untuk apa? Artinya itu menggambarkan betapa dia malaikat senang berdekatan dengan kita dan mendoakan kita. Malam hari ini sebenarnya saya ingin berbicara tentang hamdalah dalam lintasan sejarah. Tapi rasanya kok tidak cukup ya. Rasanya tidak cukup. Karena ternyata ini saya tulis di buku 60 menit terapi surat bahagia ini di halaman 1339. Sebetulnya saya mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Tapi rasanya tidak cukup, maka malam hari ini saya akan berbicara tentang hamdalah pada masa Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Para jamaah sekalian, setelah Allah meniupkan ruh kepada Adam, Adam ini inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Di dalam Al-Quran itu disebut kalau orang menuhankan Isa karena Isa lahir tanpa bapak ya. Lalu Allah mengatakan ya kalau mau menuhankan ya, kalau mau sama-sama alasan itu ya lebih logis menuhankan Adam. Karena Adam tanpa bapak dan tanpa ibu tuh, tanpa bapak dan tanpa ibu. Nah, ketika Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam, Nabi Adam itu bersin. Bahasa Inggrisnya bersin apa? Sneezing ya. Kalau bahasa Jawa apa? Wahing. Dan tiba-tiba Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah. Allah menjawab Yarhamukallah. Jadi apa yang kita ucapkan kalau Bapak bersin dan Bapak mengucapkan Alhamdulillah ya, berarti kita meneruskan doa warisan bapak kita ya, Nabi Adam alaihissalam.
Dan ketika kita mendengarkan orang membaca hamdalah lalu kita mengucapkan yarhamukallah, berarti kita menirukan siapa? Menirukan Allah loh. Adam mengucapkan alhamdulillah, Allah menjawab yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Ya seperti itu kan. Nabi Adam dulu juga ketika minta dibuatkan Ka'bah, ya, minta dibuatkan Ka'bah karena ingin meniru ada namanya Baitul Ma'mur yang dia lurus ke Mekah itu di sana kan ada tempat di mana tempat itu dikunjungi tiap hari 70.000 malaikat yang berputar-putar, kemudian besok ganti lagi malaikat yang lain, besok ganti lagi, pokoknya selalu ganti dan tidak ada gilir, tidak ada, ya sudah selalu malaikat baru. Nah, Nabi Adam ingin, apakah kami tidak boleh memiliki tempat yang seperti itu? Kemudian diizinkan Allah, dan Nabi Adam tanya, nah kalau nanti kita sudah dibikinkan di bumi, itu nanti apa yang kami baca? Ya baca saja seperti malaikat itu. Apa yang dibaca malaikat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah itu tuh. Ya berarti kalau kita membaca itu ya menirukan Nabi Adam. Kalau membaca itu ya berarti kita menirukan apa yang dibaca oleh malaikat sampai hari ini, sampai kiamat tuh, terus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sama juga ketika kita menirukan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, itu ucapannya Nabi Muhammad ketika di langit toh. Lalu Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama. Jadi kita ini banyak yang mengulang-ulang seperti itu. Yarhamukallah. Syaratnya orang itu mengucapkan hamdalah, baru kita dianjurkan membaca yarhamukallah. Kalau orangnya diam saja, ya enggak perlu kita doakan yarhamukallah. Saya benar-benar kaget ya ketika saya dari Los Angeles kemudian akan ke Ottawa itu Kanada. Di bandar dua kali itu, kemudian waktu di ini juga di Arizona Amerika itu juga di bandara saya bersin, itu ada orang tua itu langsung bless you itu, bless you ya rahmat, mudah-mudahan Tuhan merahmatimu. Itu di sana. Ya, lah pulang saya di terminal Bungurase saya bersin, tidak ada yang nyambut juga. Yarhamukallah, bless you gitu. Ya. Jadi orang bersin itu tandanya, mengapa alhamdulillah? Karena bersin itu tandanya orang sehat. Tandanya orang sehat. Berarti sarafnya itu jalan. Maka kita bersyukur. Alhamdulillah, saya hidup dan saya sehat. Karena bersin itu saya lihat itu ya di Dinkes dan juga di Halodoc itu. Jadi ketika ada debu atau ya sekecil apapun lah ya, kecil, itu masuk ke menyentuh ke bulu hidung, itu langsung otak menerima pesan bahwa ada kotoran masuk ke hidung, kemudian akan memproduksi namanya
Saya tidak dokter ya, saya nirukan dokter saja. Ya. Namanya histamin yang membuat hidung ini gatal. Nah, gatal. Nah, pada waktu yang bersamaan otak mengirimkan sinyal memberitahu, otak ini berbicara kepada tenggorokan dan paru-paru. Tenggorokan dan paru-paru bunyinya, "Hei tenggorokan dan paru-paru, ada debu yang membahayakan tubuhnya orang ini, segera keluarkan, segera keluarkan." Nah, segera keluarkan. Ini otak Pak ya, ini otak. Jadi otak ini menentukan. Makanya kita sujud itu tidak main-main. Sebab kita ini sedang memasukkan darah yang begitu banyak ke dalam otak kita ini. Sebab otak kita ini akan menentukan. Seperti saya begini ini karena otak yang nyuruh. Ini saya menyuruh. Ini saya menyuruh. Saya lapar, kemudian tangan saya ambil nasi, itu otak semua. Makanya kalau orang itu sedih, itu kemudian masalahnya banyak. Ya. Mengapa orang pada waktu Ramadan kuat puasa, lalu puasa sunnah tidak kuat? Ya enggak aneh Pak itu. Kalau menurut kedokteran enggak aneh, enggak ada yang aneh. Karena kalau Ramadan itu otak kita sudah diberitahu, kita memberitahu otak bahwa ini Ramadan, tidak boleh macam-macam. Pokoknya tidak boleh berbuka itu tidak boleh, alasan apapun tidak boleh, sudah tidak boleh. Maka karena kita memberitahu otak begitu, otak akan berbicara kepada perut, kepada tangan, kepada ini tidak macam-macam loh ya, Ramadan loh, Ramadan ya, Ramadan ya, Ramadan, tidak main-main ini kamu, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah karena ini berbicara itu, maka kemudian kita kuat. Nah kalau kita ini puasa sunnah, otak kita ini akan kita beritahu, ini puasa sunnah, kalau kamu tidak kuat makan, kalau kamu haus minum. Lah karena otak bunyi begitu, kemudian ini membuat sinyal kepada perut, kepada tubuh kita ini hanya puasa sunnah loh ya, ya puasa sunnah. Kalau tidak kuat ya makan, jangan dipaksakan. Kalau haus ya minum. Maka jadinya kita karena pesannya otak seperti itu, gitu loh Pak ya. Jadi otak ini memberitahu tenggorokan dan paru-paru, keluarkan debu itu. Jadi ini sistem bersin itu memang ada pertahanan, adalah pertahanan untuk mengeluarkan. Berapa yang dikeluarkan? Ya, ini yang dikeluarkan itu sebanyak 40.000 droplet. Loh coba, 40.000 droplet, yaitu kuman, bakteri, virus itu 40.000 dengan kecepatan 321 km per jam. Cepat. 40.000 loh Pak. Itu sekali bersin ya, sekali. Tapi kalau 2 kali 80.000. Jadi bersin itu, mengapa kita disuruh alhamdulillah? Itu karena berarti sistem tubuh kita masih jalan dan kita keluarkan yang berbahaya. Makanya ini bulu ini harus normal. Maka kalau wudhu jangan lupa, jangan hanya sini, ini dibersihkan, istinsyak toh, istinsyak. Itu kalau kita istinsyak, sekali air yang kita masukkan, kita keluarkan, ini yang namanya benda kecil yang nempel itu belum keluar. Kalau 2 kali baru keluar itu. Nah, ketika keluar maka bulu-bulu itu akan bekerja secara normal. Nah, lebih dari batuk ya. Batuk itu hanya 3.000 droplet batuk. Jadi bersin itu lebih ini. Makanya kalau batuk tidak ada ajaran batuk, alhamdulillah itu tidak ada. Bersin, alhamdulillah. Subhanallah. Nah, ketika kita bersin, inilah etika Rasulullah ya. 1, rendahkan suara bersin. Jadi saya akan berbicara bersin karena ini dari Nabi Adam ya. Yang membaca alhamdulillah itu Nabi Adam. Rendahkan suara. Rasulullah mengatakan,
Abu Hurairah menceritakan kana idza atasa ghatta wajhahu biyadi au bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Abu Hurairah mengatakan Nabi itu kalau bersin itu menutup ininya mulutnya dengan tangan atau dengan pakaiannya dan merendahkan suaranya. Bapak pernah enggak itu tiba-tiba bapak kaget karena ada orang bersin itu? Hah? Enggak ngerti hadis itu. Enggak ngerti hadis. Kalau ngerti hadis mesti dia menurunkan, ya enggak tambah deget-get no. Ya pokoknya ada waghad dosota. Nah kalau menurut kedokteran tidak boleh dengan tangan itu, karena berarti kalau tangan itu berarti memindahkan ini ke tangan toh. Maka yang terbaik adalah gunakan tisu dan segera dibuang. Lalu ucapkan hamdalah, dan yang mendengarkan membaca yarhamukallah. Nah inilah bersin pertama kali. Versi-versi memang di buku Tambihul Ghafilin itu menceritakan bersinnya Nabi Adam itu ketika sudah dalam surga. Dalam surga baru bersin. Tapi hampir semuanya menyatakan bahwa bersin pertama kali itu Nabi Adam, dan yang mengucapkan adalah alhamdulillah itu Nabi Adam, yang menjawab yarhamukallah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu Nabi Adam. Sekarang kita lanjutkan. Oh ini ya, ada hadis ini. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tatha'ub. Allah senang. Ada orang bersin itu senang. Yang tidak disenangi Allah itu menguap. Bahasa Jawanya apa menguap? Hah? Ya angop ya. Angop. Nggak, itu tidak disuka Allah. Tidak disuka Allah. Mengapa? Wa ammat tatha'ubu fa innama huwa minasyaiton. Menguap itu sumbernya setan. Lah kalau begitu bagaimana? Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Kalau kamu menguap itu tahan. Lain dengan bersin. Bersin tidak boleh ditahan. Sebab kalau bersin itu ditahan bisa berakibat tuli. Bersin. Iya ya, enggak tahu berhasil atau tidak, pokoknya usahakan itu loh. Iya, yang penting usahakan untuk di stop. Iya itu. Terus gitu terus, enggak ditutup lagi ya, ditutup. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan. Kalau orang ini, kata Rasulullah SAW, yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga dari Abu Hurairah, jika kamu menguap, setan itu ikut tertawa. Dan dalam hadis yang lain, awas kalau nanti tidak kamu tutup, setan masuk lewat mulutmu itu. Ya tutup. Baik, sekarang kita lanjutkan pada hamdalah pada Nabi Nuh ya. Silakan membuka surah Al-Mu'minun ayat 28-29. Surah Al-Mu'minun juz 15, juz 18 ya. Juz 18. Al-Mu'minun ayat 28-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Fa idza stawaita anta wa man ma'ak, Allah berfirman,
ketika kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal itu, kapal yang membuat itu kan Nabi Nuh, dan itu dibikinnya di atas gunung, jadi ya orang nyebut iki orang gila itu. Gila, bikin kapal di atas gunung. Ya bikin kapal ya dekat pantai toh. Itu enggak. Di atas gunung. Ya Allah nyuruh itu ya dilakukan. Ya dilakukan. Ada yang menyebut Nuh itu alih profesi ya Nuh ya. Itu. Karena memanggil-manggil orang enggak di ini. Katanya begini, Nuh itu membawa ajaran-ajaran baru itu maunya bisa mengalahkan kebangsawanan kami. Kan mereka orang-orang hebat tuh. Kalau datang Nabi Nuh yang ngajari gitu, katanya dalam ayat-ayat sebelumnya itu, dalam ayat-ayat sebelumnya inilah yuridu ayyatafaddala alaikum. Ini Nuh itu ini ayat 24 ya. Nabi Nuh itu ingin lebih dari status sosial kita lah. Walaupun ya tidak akan bisa ngalahkan status sosial kami orang bangsawan. Nabi Nuh itu siapa? Tetap tidak akan saya percaya. Kalau Allah mau membimbing kami ya lebih baik nurunkan malaikat lah. Nurunkan malaikat supaya ada wibawanya. Jadi sejak dulu lah status sosial itu jadi penilaian, jadi pertimbangan orang. Ya, Ustaz. Baik, ketika kamu nanti sudah ada di kapal itu, engkau wama ma'ak, dan orang yang mengikutimu, alal fulk, di atas kapal. Nah, Allah mengajarkan, baca ini, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Sebelum saya lanjutkan ya Pak ya, apa sih artinya alhamdulillah itu? Ayo, apa artinya? Apa alhamdulillah? Lah ya itu apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Segala puji bagi Allah. Kalau terjemahnya ya gampang. Apa? Nah iya Pak, segala puji bagi Allah itu maksudnya apa? Supaya ngeh gitu loh. Ya. Segala puji bagi Allah itu apa tahu? Semua yang terpuji milik Allah. Ya, artinya bisa satu, yang berhak dipuji Allah, kita tidak boleh mengemis pujian, itu nomor satu. Sebab kalau orang ngemis pujian, kepengin dipuji ya, kepengin itu berbahaya, itu stres, itu orang itu stres, mudah marah. Lah betul Pak, dia nggak diperlakukan dipuji-puji, dia marah karena dia pikirannya ingin dipuji, padahal yang berhak dipuji hanya Allah, satu ya. Yang kedua, segala puji bagi Allah itu artinya apa saja yang dilakukan Allah itu ya harus dipuji, itu loh Pak. Ya harus dipuji. Ya Bapak sakit, ya harus dipuji, karena Allah tidak pernah membuat keputusan itu yang tidak baik gitu loh. Ya betul, dipuji, karena itu keputusan yang bikin itu Allah. Iya. Lah coba kalau Bapak, jadi makanya alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah itu senang. Jadi Allah membuat keputusan A, kita harus mengatakan pokoknya keputusanmu itu baik. Keputusanmu itu baik Allah. Bisa Pak gitu. Enggak main-main Pak, alhamdulillah ini. Makanya siapa yang diberi sesuatu yang tidak enak lalu tetap dia memuji Allah, engkau itu baik, ya itu, maka orang itu akan dibikinkan tempat di surga
ya, tempat di surga khusus untuk orang seperti ini. Ya alhamdulillah, pokoknya wis apa saja itu alhamdulillah. Pokoknya keputusan Allah itu mesti baik. Subhanallah, berat. Makanya kita ini di pengajian ini ingin membentuk kita semuanya ini tidak muslim biasa, tidak masuk manusia biasa, tapi manusia yang super. Orang lagi teriak-teriak nangis-nangis dia alhamdulillah. Pokoknya Allah yang memutuskan, yes, the best. Makanya Rasulullah ngajari dua hal toh. Kalau kamu itu memperoleh sesuatu yang persis seperti yang kau inginkan, bacalah hamdalah yang agak panjang. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, itu. Kalau enggak enak, motor diludahi orang, apalagi beca, dituduh mencuri uang masjid, kepreset, siapa saja pokoknya. Iya, pokoknya itu sudah. Alhamdulillah, pokoknya itu baik. Rasulullah ngajari kalau tidak cocok begitu, lanjutannya alhamdulillah ala kulli hal. Wah ini, Bapak jangan membayangkan saya yang menjelaskan begini sudah begitu Pak, jangan. Saya ini sama Pak, ngaji itu bukan subjek objek, bukan saya sebagai subjek Bapak objek, enggak. Ini ngaji itu kesetaraan. Kesetaraan kita ini sama-sama ingin jadi orang baik, ayo sama-sama gitu, sama-sama. Allah, coba yang kalau yang cocok tadi alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Coba ulangi saya semuanya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, pokoknya keputusanmu itu baik dan kejadian ini akan menjadikan kami lebih sempurna lah gitu. Tapi kalau yang tidak enak-enak ya mestinya dapat untung 1 juta, justru modalnya hilang juga ini. Ya sudah, bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya Allah itu baik ala kulli hal, dalam segala hal. Kalau sudah sepuh ini mungkin bisa ini. Kalau sudah umur berapa Pak Ji? 68 ini sudah bisa. Kalau masih begini-begini loh, agak berat. Ini luar biasa ya Pak, alhamdulillah. Nah, ketika Nabi Nuh sudah di atas kapal, kemudian Allah mengatakan, bacalah alhamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin. Ini doa yang nyuruh siapa? Allah nyuruh kepada Nabi Nuh. Terus doa ini pada yang ini doa nomor ayat 29-nya lanjutannya ya. Allah menyuruh doa lagi. Dan ini doa ini bagus Pak, bagus. Boleh kita baca karena doanya Nabi plus disebut lagi dalam Al-Qur'an. Jadi doanya Nabi tidak dalam Quran aja baik, apalagi doanya Nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ini doanya. Ulangi saya supaya senang juga doa ini. Ya doa itu ganti-ganti itu Pak ya. Jangan itu saja sejak SD sampai sekarang itu doanya tetap saja, kok nggak ada perkembangan. Tuh. Oh, doa sekian banyak macamnya kok. Ditanya kok tetap, jawabnya istiqomah Pak. Bukan istiqomah, males itu. Males ya, nggak ada perkembangan. Coba kan doa yang dalam Quran juga, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan bagus sekali Pak. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, itu kalau terjemahan bebasnya gini, kami puasa, kami sholat sunnah, kami sujud, itu nanti kami bangkit dengan membawa cahaya. Tapi ya Allah, untuk menghadapmu tidak cukup hanya dengan cahaya itu,
atmim lana nurona, berikan tambahan cahayamu dan cahaya Rasulmu, supaya cahaya kami itu memang layak untuk menghadap Engkau. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Enggak, itu nanti lain kali aja. Yang ini aja. Ulangi saya. Rabbi anzilni. Rabbi anzilni. Munzalam mubaraka. Wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka. Munzalam mubaraka. Wa anta khairul munzilin. Wah, itu artinya begini, Pak. Wahai Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi. Loh. Jadi saya ini Engkau jadikan apa? Jadikan posisi yang diberkahi. Lalu aku ini tempatkan di masyarakat mana, di tempat kerja mana yang juga itu memberkahi. Ya, ini hebat toh. Jadi ini doanya Nabi Nuh ketika di perahu itu, di perahu itu doanya alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz zalimin. Lalu dilanjutkan Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Akhirnya kemudian betul kapalnya Nabi Nuh itu kemudian tidak sampai tenggelam toh, dan itu terdampar di satu tempat yang sangat nyaman, yang semuanya selamat semuanya. Tuh. Di ayat sebelumnya itu ada ini loh, fasluk fiha min kullin zaujaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaq. Nuh, pokoknya satu pasang semua, kamu bawa semua. Gajah kamu pasang, kambing apa, jerapah, sudah. Tidak tahu tikus masuk nggak ya tikus. Pokoknya tuh, satu pasang, mingkulin zaujaini, satu pasang, supaya nanti, karena setelah waktu banjirnya Nabi Yunus itu seluruh kehidupan sudah tidak ada sama sekali, mulai tumbuh-tumbuhan, mulai nggak ada semuanya, manusia nggak ada lagi, sudah habis semuanya. Maka Nuh itu disebut bapak kedua. Sudah. Akhirnya itu mendarat di wastawat alal Judi ya, Gunung Judi itu diterangkan di perbatasan antara Rusia dan Turki itu bacanya begitu. Jadi doa yang seperti itu dilabuhkan di tempat yang baik, dijalankan di tempat yang baik, pada posisi yang baik juga. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Jangan doa itu minta kemudahan bayar hutang saja. Mau sejak dulu kok doa itu saja ya, sembuh sebetulnya. Ya ini doa minta agar supaya posisinya itu posisi yang memberkahi. Oke. Lah, di dalam satu keterangan doanya Nabi Nuh ini, hamdalah dan Rabbi anzilni ini akhirnya dijawab Allah pada surat Hud ayat 48. Surat Hud ayatnya ayat 48. Ya, suratnya nomor surat 11 ya. Suratnya surat 11 ayatnya 48. Ya. Ketemu? Oh, bukan. Qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Nah ini Allah menjawab, qila dikatakan ya Nuh, wahai Nuh, ihbit bisalam. Doanya seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh berkah. Tadi kan mintanya kan keberkahan toh, dijawab, Nuh sekarang permintaanmu sudah saya penuhi, sekarang turunlah kamu dari kapal ya. Turunlah kamu dari kapal bisalamin
Bisalamin dengan selamat minna wa barakatin alaika, dan penuh barokah untukmu. Wah, untukmu, ini jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, tidak bisa saya lanjutkan karena jamnya ngepres. Mungkin nanti akan kita jelaskan bagaimana hamdalah pada zaman Ibrahim, pada zaman nabi-nabi yang sesudahnya, bagaimana orang di tempat yang menunggu ini loh, antara surga dan neraka itu, ditunggu itu baca apa ya, dan seterusnya itu. Baik, silakan ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya. Monggo Ustaz. Enggak tanya lah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya memang kita ini dituntun untuk mengucap Alhamdulillah karena kita menerima berbagai karunia anugerah atau yang menyenangkan. Betul. Sebagaimana ungkapan yang tadi, Alhamdulillah ala kulli halin. Tapi ada seorang syekh ketika dia dikabarkan tokonya, apa Pak? Toko, kedainya gitu, di dalam satu komplek pertokoan perdagangan, ada kabar bahwa komplek pertokoannya itu kebakaran. Dia dikabari oleh karyawannya, Syekh, pertokoan kebakaran. Dengan bergegas dia menuju ke pusat pertokoan itu. Namun beberapa saat sebelum sampai, dia dikabari oleh karyawannya, Syekh, toko kita tidak terbakar. Kemudian dia berucap Alhamdulillah. Sampai di sana beberapa saat kemudian dia tersadar, beristighfar, astagfirullah. Saya mengucap Alhamdulillah berarti saya merasa senang ada toko saudara saya sekitar yang terbakar. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya. Ya begini loh Pak ya, tergantung hatinya itu seperti apa ya itu. Jadi kalau ada orang meninggal ya, umpamanya kita membaca Alhamdulillah itu ya Allah yang tahu isi hatinya apa itu. Sekarang kalau ada saudara kita yang bapaknya meninggal dunia terus kita datang Alhamdulillah tuh. Lah ini tidak bisa ditafsirkan karena ini bersifat subjektif Pak gitu. Dan Allah tahu hatinya. Kalau yang disebut Alhamdulillah, banyak orang yang sukses seperti ini itu sudah rusak. Ini loh orang sekaya ini, orang sepenting itu masih tawaduknya, subhanallah, bacaannya itu tidak pernah dia itu tawaduknya. Alhamdulillah wafat dalam keadaan masih dijaga akhlaknya seperti ini. Iya toh. Lah seorang seperti itu seperti apa terserah saja, itu tidak apa-apa. Kenapa Alhamdulillah kemudian dicabut lagi, ya dirubah lagi menjadi innalillah juga tidak ada masalah. Wong Qur'annya juga mengatakan toh Pak di dalam surah Al-Baqarah itu, orang baik itu adalah ketika diberikan musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada toh Pak, itu ada. Jadi ini tidak keharusan. Tetapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebetulnya juga kebahagiaan Pak. Emang dia ngomong kok senang, apa senangnya? Ya itu milik Allah kok, kembali ke Allah. Ya tidak apa-apa. Loh kan gitu tuh. Wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya sudah. Urusannya ilaihi rajiun, kepada Allah, seluruh masalah itu dikembalikan. Porosnya itu Allah itu. Ya itu kegembiraan juga. Kalau Bapak mencari cerita-cerita yang seperti anekdot para sufi ya tambah banyak sekali Pak, banyak sekali ya saya temukan itu banyak lagi.
Ada di Risalah Al-Qusairiyah Pak, itu ada seorang syekh yang dia lewat di pantai, kemudian lihat banyak orang yang pacaran-pacaran itu Pak, ya itu berhenti berdoa, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga, ya Allah masuk ke dalam surga, masukkan dalam surga, ya Allah masukkan dalam surga. Lah kalau penelitian kualitatif Pak ya, itu tidak bisa dihukumi salah, nggak boleh gini Pak, nggak boleh, harus tanya dulu, ya toh, iya toh. Kalau penelitian kualitatif itu menilai itu tidak pada luarnya, tapi harus ditanya dulu. Orang teriak-teriak ini gimana itu syekh itu, wong udah orang pacaran kok didoakan masuk surga. Nah, ketika ditanya, loh, lah saya doakan masuk surga maksudnya apa? Supaya masuk surga mereka tobat toh. Jadi di situ ada yang diloncati itu loh. Ada yang diloncati. Mestinya doanya kan, ya Allah jadi berikan mereka hidayah supaya masuk surga. Lah yang ini diloncati langsung belakang, ya Allah orang-orang yang pacaran dan zina itu masukkan ke dalam surga, ya coba. Jadi gitu Pak ya. Terima kasih Pak ya, kisahnya sangat inspiratif, menarik sekali. Oh sudah cukup. Apa sudah habis, besok aja simpan ya. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.